Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pemirsa yang kami hormati, warga Wasliyah dan kaum muslimin dimanapun berada, di sini kita masuk dalam kajian yang ketiga dalam tema kitab Turos, melestarikan tradisi, mengawal modernitas. Pemirsa yang kami hormati dan muliakan, di sini ada dua pemateri kita. Ada yang pertama itu Dr. Muhammad Ridwan Harahap, MPDI. Beliau ini adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam yang nantinya akan menjelaskan pentingnya Turos ini untuk melestarikan keulamaan di Indonesia ini, khususnya Sumatera Utara. Yang kedua, hadir di sini Bapak Dr. Mursal Aziz, MPDI. Beliau ini adalah Ketua State Al-Ittihadiyah Kabupaten Labuhan Batu Utara, seorang peneliti dari Lembaga Pendidikan Al-Wasliyah. Pemirsa yang dimanapun yang berada, adapun kajian kita pada sore yang berbahagia ini adalah tentang melestarikan tradisi, mengawal modernitas. Bisa kita lihat hari ini kelangkaan ulama di Sumatera Utara ini itu diakibatkan dari, pertama adalah hilangnya orang-orang untuk mempelajari kitab kuning. Dari kelangkaan ini, maka pusat kajian ini mengadakan diskusi ilmiah untuk nantinya bahwasanya lembaga-lembaga Al-Wasliyah harus mampu mempertahankan tradisi ini. Langsung saja kita kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan untuk menyampaikan materi yang pertama. Pada Bapak Dr. Muhammad Ridwan, dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada saudara moderator Bapak Dr. Rustam Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dan saudara-saudaraku warga Wasliyah yang saya cintai dimanapun berada, khususnya yang ada di Sumatera Utara, sebagaimana tadi Saudara Dr. Rustam Effendi menegaskan bahwa yang menjadi tema kajian kita atau pembicaraan kita pada sore hari ini adalah terkait dengan kitab kuning dengan subtema pelestarian kitab kuning atau tradisi dan mengawal modernitas. Pelestarian tradisi kitab kuning dan mengawal modernitas itu sesungguhnya terambil dari kaidah usul, ya, muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya ada kaidah yang menganjurkan kepada kita sebagai umat Islam untuk tetap melestarikan hal-hal yang lama yang dianggap masih relevan dan kemudian mengambil hal-hal baru yang dianggap lebih baik gitu. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Saudara-saudara para pemirsa dan khususnya kepada saudaraku warga Wasliyah, kenapa tema ini menarik untuk dibicarakan, dibahas? Karena memang
sebagaimana diketahui bahwa modernisasi atau pembaharuan di dalam Islam itu kan muncul atau lahir gerakan itu sejak tahun 1798 yang pertama sekali muncul di Mesir. Nah, dengan munculnya gerakan modernisasi itu, salah satu sifat atau karakter pembaharuan itu yaitu tentu menggeser tradisi-tradisi yang kadangkala tradisi itu sebenarnya masih relevan tapi digeser, dihilangkan, sehingga muncul perlawanan dari sebagian kalangan umat Islam untuk melawan modernitas itu dengan tetap mempertahankan tradisi. Nah, untuk itu menarik sebenarnya untuk dijelaskan terlebih dahulu sebelum lanjut pada pembahasan inti yang kita ingin capai pada sore hari ini adalah sebagaimana dijelaskan misalnya Fazlur Rahman bahwa pembaharuan itu di dalam lingkungan atau di dalam tradisi umat Islam disikapi dengan 3 sikap. Jadi ada 3 sikap umat Islam, kategori sikap umat Islam menghadapi atau menyikapi munculnya modernitas itu. Yang pertama, apa yang disebut dengan sikap revivalis, artinya bahwa menurut sebahagian kalangan umat Islam, pembaharuan itu mestinya tidaklah harus mengambil atau mencontoh peradaban lain, tapi cukup dengan mengandalkan Al-Quran dan hadis untuk memperbaharui kondisi atau keadaan umat Islam. Yang kedua, apa yang kita sebut dengan westernis. Nah, westernis ini yaitu orang yang bersikap bahwa pembaharuan itu harus dilakukan dengan cara mencontoh orang barat, westernis. Ini misalnya kalau di Mesir yang terkenal dengan tokoh itu Toha Hussein. Beliau mengatakan bahwa kalau umat Islam ini ingin maju harus mencontoh barat seluruhnya, yang baik maupun yang buruk, keseluruhannya. Nah, ini sangat liberal. Nah, ada yang ketiga, ini yang kita harapkan, sebagaimana juga inilah yang diperpegang oleh umat Islam mayoritas, termasuk kita kalangan Wasliyah, itu pola atau sikap sintesis. Itu kita tidak menutup diri dengan peradaban lain, tetapi tidak boleh tercerabut dari akar Islam itu sendiri, tradisi Islam. Jadi memajukan Islam, memperbaharui Islam, tidak mesti mengambil barat sepenuhnya dan meninggalkan tradisi yang dimiliki, tapi harus bisa mengkombinasi kekuatan umat Islam secara internal dan juga kekuatan peradaban lain, termasuk dalam hal ini peradaban barat. Nah, itu dalam konteks itu, maka kaitannya dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, karena yang paling berhadapan dengan ini sesungguhnya adalah lembaga pendidikan Islam, karena salah satu indikator peradaban itu yang utama adalah pendidikan. Oleh karenanya modernisasi itu yang paling berhadapan dengan itu adalah pendidikan. Yang konteks ini adalah pendidikan Islam. Maka dalam sejarah lembaga pendidikan Islam, termasuk lembaga pendidikan yang dimiliki Al-Wasliyah, ketika berhadapan dengan modernisasi gerakan pembaharuan itu muncul dilema. Apakah kita harus mencontoh seluruh yang baru itu, dan kita harus meninggalkan tradisi yang sudah kita miliki selama ini? Pada nyatanya, kalau kita lihat faktanya, khusus dalam konteks Indonesia, pendidikan kita di Indonesia ini, munculnya SKB 3 Menteri itu telah membuat lembaga pendidikan Islam, khususnya lembaga pendidikan yang ada di Al-Wasliyah itu merasa dilema. Dilema dalam arti kalau tidak mengikut konsekuensinya cukup pahit, tapi kalau diikuti juga sepenuhnya konsekuensinya akan kehilangan jati diri atau tradisi yang dimiliki.
Maka konteks ini lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh umat Islam, termasuk yang dikelola oleh organisasi Al-Wasliyah, mengalami dilema yang cukup serius, karena di satu sisi mereka tidak mau dianggap untuk dikesampingkan, marginal, tapi di sisi lain juga mereka tidak mau menghilangkan tradisinya, ciri khasnya, yaitu yang sebagaimana kita kenal. Salah satu ciri khas yang melekat pada sistem pendidikan Al-Wasliyah itu adalah turas atau kitab kuning yang kita kenal dengan kitab kuning. Maka saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana mestinya lembaga pendidikan Islam, termasuk pendidikan yang ada di organisasi Al-Wasliyah, menyikapi pembaharuan atau perubahan-perubahan yang muncul itu. Nah, situlah pentingnya kita tetap berpedoman pada kaidah itu, muhafazah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu kita harus tetap mentradisikan atau memelihara tradisi kalau memang tradisi masih bagus, tapi juga tidak boleh menutup diri sepenuhnya, menutup diri dari perubahan-perubahan yang ada. Jika perubahan itu baik, harus kita ambil. Nah, inilah sikap yang menurut saya yang harus kita pedomani di dalam menghadapi pembaharuan ataupun perubahan-perubahan yang ada. Nah, kenapa kaitannya tadi pembahasan ini adalah kita perlu sebenarnya mempertahankan tradisi kitab kuning. Itu sebenarnya inti dari yang ingin kita bicarakan ini. Kalau dia di organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah, sejak dulu dikenal dengan tradisi kitab kuning. Akan tetapi begitu muncul perubahan-perubahan yang berawal dari pembaharuan yang terjadi di Mesir, kemudian berimbas ke seluruh dunia Islam termasuk Indonesia, yang kemudian mengalami puncaknya itu dulu adalah munculnya SKB 3 Menteri itu, sehingga Wasliyah kemudian sebahagian besar lembaga-lembaga pendidikan itu terpaksa, tanda kutip terpaksa, harus mengikuti itu, perubahan-perubahan itu. Tetapi di saat itu juga dia merasa sedih, karena dengan mengikuti perubahan itu, ciri khas yang menjadi kebanggaannya itu mulai terkikis. Nah, disinilah saya teringat apa yang dituliskan oleh Profesor Nu'man Sulaiman sebagai As-Sabiqul Awwalun di Al-Wasliyah ini, bahwa beliau pernah menulis satu buku berjudul Kembali ke Kitab Kuning. Nah, itu sejak dulu sebenarnya para ulama kita di Al-Wasliyah ini pun sudah merasakan itu, bahwa mereka resah dengan adanya perubahan itu. Apa yang selama ini kita banggakan di Al-Wasliyah, yaitu kitab kuning, ciri khas kita kitab kuning itu sudah mulai berangsur terkikis oleh perubahan-perubahan yang ada. Itu perlu gerakan untuk kembali mentradisikan kitab kuning dengan cara yang baik, tidak mesti melawan, tapi dengan konsep tadi, muhafazah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kenapa kitab kuning itu perlu dilestarikan? Setidaknya ada dua alasan yang paling penting. Pertama adalah karena pentingnya pelestarian dan pengutamaan ilmu-ilmu agama. Apapun ceritanya, para ulama kita, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita di Al-Wasliyah ini kan beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ kalau tasawufnya kita mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sudah mengatakan kepada kita, walaupun itu nanti akan ada perbedaan pendapat soal itu, tapi Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu ada yang disebut dengan ilmu fardu ain, ilmu yang setiap orang wajib mempelajarinya, tidak bisa nggak dipelajari. Apa itu? Ilmu agama. Nah, kitab kuning itu kontennya itu ilmu agama. Nah, kalau kitab kuning itu nggak kita tradisikan lagi atau kita biarkan hilang begitu saja, maka ilmu agama yang harusnya diutamakan itu akan menurun kualitasnya. Maka tadi seperti disebutkan oleh Pak Dr. Rustam Effendi, kita
mengalami apa? Ulama semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Kita mengalami persoalan itu, bahwa kita telah mengalami kurangnya, minimnya ulama. Ya betul. Kenapa? Karena tradisi kitab kuning itu salah satu indikator untuk menciptakan ulama. Profesor Nu'man Sulaiman mengatakan, kenapa perlu kitab kuning itu? Bukan hanya sekedar untuk mengajari orang bisa beragama, tapi mengkader orang yang bisa memahamkan agama. Itu pentingnya tradisi kitab kuning itu. Maka menurut Prof. Nu'man Sulaiman ada dua alasan di Al-Wasliyah kenapa kitab kuning itu perlu dilestarikan. Pertama itu karena Al-Wasliyah itu sangat identik dengan pengajaran ilmu agama. Oleh karenanya, untuk mengajarkan ilmu agama tentulah harus tetap mempertahankan kitab kuning, karena tadi konten dari kitab kuning itu adalah ilmu. Yang kedua, bahwa Al-Wasliyah itu menurut Prof. Nu'man Sulaiman ada tanggung jawab untuk menciptakan kader ulama. Jadi tidak hanya menciptakan orang yang bisa mengamalkan agama, tetapi bagaimana Wasliyah itu bisa menciptakan orang yang bisa mengajarkan ilmu agama. Itu dalam arti yang lain, bagaimana Wasliyah itu bisa menciptakan kader-kader ulama. Nah, kita tentu pasti sudah tahu bahwa untuk bisa disebut ulama ya harus paham ilmu-ilmu sebagaimana yang kita ketahui, ilmu-ilmu alat. Itu ilmu kitab kuning, khususnya nahwu, shorab, balaghah, mantik dan lain sebagainya. Itulah kenapa penting kita untuk mentradisikan, melestarikan tradisi kitab kuning itu. Kemudian yang kedua, kenapa umat Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Al-Wasliyah itu perlu melestarikan tradisi kitab kuning? Alasannya adalah karena ini berkaitan dengan politik penguasaan bahasa melalui bahasa. Bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa-bahasa lain bagi umat Islam. Bahwa masalah kita termasuk yang paling besar adalah, saya pernah dan masih ingat dulu waktu kuliah di program doktor itu, seorang dosen mengatakan kepada saya, pada kami di kelas, bahwa saat ini 75% ilmu itu tertulis dalam bahasa Inggris. Hanya sekitar 4%, 5% saja tertulis dalam bahasa Arab. Selebihnya dalam bahasa-bahasa lain. Artinya ilmu itu dominan ditulis di dalam bahasa Inggris. Sehingga sampai kapanpun itu Inggris itu akan tetap mendominasi dunia. Itu salah satu politik penguasaan dunia melalui bahasa. Jadi melestarikan kitab kuning, tradisi kitab kuning, bukan hanya soal pelestarian ilmu agama, tapi juga ini merupakan strategi atau politik penguasaan peradaban, yaitu dengan melestarikan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu nilainya sangat tinggi di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu kan diturunkan dalam bahasa Arab. Sebagaimana misalnya dalam Quran surah Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, Al-Quran itu diturunkan dengan redaksi bahasa Arab. Kemudian Nabi Muhammad juga diutus untuk sekalian umat manusia, bukan untuk umatnya saja, umat Islam, tapi untuk sekalian umat, baik yang Arab maupun yang bukan Arab. Nah, disinilah pentingnya kenapa kitab kuning itu kan bahasa Arab ya, walaupun menurut Ajmardi Azra misalnya kitab kuning itu tidak dibatasi pada bahasa Arab, termasuk juga bahasa Jawa, kemudian bahasa Melayu atau bahasa-bahasa daerah lain, tapi tetap menggunakan redaksi ataupun bahasa Arab. Nah, disitulah pentingnya bahwa pelestarian kitab kuning itu juga untuk melestarikan bahasa Arab.
Nah, itu tujuannya, bahwa kita perlu melestarikan bahasa Arab. Saat ini kita melihat baik siswa kita di sekolah-sekolah, di kampus-kampus itu tidak bisa lagi membaca buku-buku yang berbahasa Arab. Semua mahasiswa, hampir mayoritas mahasiswa kita, baik itu di fakultas agama, fakultas tarbiyah, fakultas usuluddin, fakultas syariah yang berbasis agama, tidak banyak lagi yang bisa membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Semua lebih suka menggunakan buku-buku terjemahan. Nah, ini kan kita tidak sadar bahwa ini akan menghilangkan tradisi bahasa Arab itu. Padahal bahasa Arab itu Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis Nabi juga berbahasa Arab. Nah, sementara Islam itu diutus bukan untuk orang Arab saja, untuk sekalian manusia, baik itu yang berbahasa Arab maupun yang tidak berbahasa Arab. Disitulah pentingnya, sebagaimana misalnya juga disebutkan oleh Profesor Nu'man Sulaiman, bahwa pelestarian kitab kuning itu adalah juga untuk melestarikan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan hadis yang tentu kita harus bisa mendidik orang-orang yang bisa mengajarkannya dengan redaksi bahasa Arab maupun dengan mengakses kitab-kitab ataupun referensi yang menggunakan bahasa Arab. Barangkali itulah di antara alasan penting kenapa kita harus melestarikan tradisi kitab kuning, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan milik Al-Jam'iyatul Wasliyah. Barangkali sebagai pengantar itu dari saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, terima kasih Pak Dr. Ridwan Harahap yang telah memaparkan begitu banyak tadi kenapa alasannya kita melestarikan tradisi kitab kuning ini. Ya pemirsa yang saya hormati, jadi pemirsa, saya yakin pemirsa semua di rumah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, warga Wasliyah pasti punya pertanyaan. Begitu banyak nanti pertanyaan, kita tunggu. Kita akan dengarkan satu lagi pemateri kita, Bapak Dr. Mursal Aziz MPDI, sebagai peneliti Lembaga Pendidikan Al-Wasliyah. Dia nanti akan menjelaskan kebijakan, sebagaimana kebijakan Al-Wasliyah mempertahankan tradisi kitab kuning ini di Lembaga Pendidikan Al-Wasliyah. Kepada Bapak Mursal Aziz dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Dr. Rustam Effendi MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para asatiz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dengan cara streaming seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana telah disampaikan oleh moderator kita tadi dan pemateri pertama, bagaimana urgensi kitab turas, kitab kuning ini, di mana sudah dibicarakan di awal tadi bahwasanya Al-Wasliyah adalah di antara organisasi Islam yang sangat peduli terhadap kitab kuning atau kitab turas. Hal ini adalah hal yang wajar, karena di antara tujuan organisasi Islam Al-Wasliyah ini adalah di bidang pendidikan. Sejak berdirinya Al-Wasliyah ini sangat mempedulikan bagaimana perkembangan pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai literatur. Salah satunya yang dikemukakan oleh Dr. Rojali. Beliau mengatakan bahwasanya pada tahun 1934 itu Al-Wasliyah sudah mengirim 3 tokoh, 3 ulama Al-Wasliyah ke Sumatera Barat. Dengan tujuan apa? Studi banding kalau bahasa kita saat ini. Nah, ini merupakan sesuatu ketauladanan yang luar biasa
yang tentunya saat ini relevan untuk dilakukan. 4 tahun berdiri Al-Wasliyah 1934 itu sudah mengirim ilmuwan, tokoh ulama ke Sumatera Barat untuk studi banding ke madrasah-madrasah yang ada di Sumatera Barat. Apa hasilnya? Ya, tadi ulama-ulama Al-Wasliyah merumuskan bagaimana tujuan pendidikan, dan bukan itu saja, ulama-ulama Al-Wasliyah juga membeli kitab-kitab, buku-buku yang dibutuhkan untuk perkembangan pendidikan Islam, khususnya kitab Turas. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal ini saja bisa dilihat bagaimana kiprah strategis Al-Wasliyah terhadap pendidikan Islam, khususnya kepedulian terhadap kitab Turas, yaitu kitab kuning, di mana lembaga pendidikan adalah sarana yang tepat untuk mencerdaskan umat. Inilah yang dilihat organisasi Al-Wasliyah. Terbukti bahwasanya 11 tahun Al-Wasliyah berdiri, itu sudah ada 242 madrasah. Ini catatan yang luar biasa untuk Al-Wasliyah. Dengan waktu yang singkat sudah memiliki madrasah yang sangat banyak. Kenapa? Karena Al-Wasliyah memahami bahwa sesungguhnya dengan pendidikanlah, dengan lembaga pendidikan yang unggullah untuk mencerdaskan umat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dapat dipahami bahwasanya pendidikan ini adalah sarana yang paling tepat untuk mencerdaskan umat. Berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu melestarikan kitab Turas, kitab kuning, sudah diuraikan oleh Dr. Ridwan sebelumnya bahwasanya kitab Turas ini begitu urgen, bukan hanya dalam bidang pendidikan, bukan hanya dakwah, tapi dalam kehidupan kita. Fatwa-fatwa itu tidak lahir di dalam Google, melainkan dari kitab-kitab Turas. Oleh sebab itu dapat dilihat bahwasanya kitab Turas ini sangat urgen dalam menentukan keilmuan kita saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ridwan tadi, tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan yang baik. Oleh sebab itu, PR kita saat ini adalah bagaimana mendukung kurikulum Al-Wasliyah yang baik yang sudah diuraikan tadi. Perlu kebijakan yang baik untuk mendukung program-program tersebut sehingga dapat dilestarikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya telah melakukan penelitian tentang kebijakan Majelis Pendidikan Al-Wasliyah di Sumatera Utara, di mana ada beberapa hal penelitian yang saya temukan, mungkin saya bisa sharing. Pertama, sesuatu yang unik lembaga-lembaga pendidikan Al-Wasliyah ini dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya adalah, pertama, Al-Wasliyah melakukan ujian imtihan umumi. Nah, ini imtihan umumi ini adalah ujian nasional. Semua pelajar, semua siswa Al-Wasliyah akan mengikuti ujian imtihan umumi. Nah, itu. Jadi setiap siswa di madrasah Al-Wasliyah akan mengikuti ujian imtihan umum ini, dilakukan sebelum dia menamatkan sekolahnya. Kemudian yang kedua, dalam hal mata pelajaran, ada satu mata pelajaran yang diwajibkan di lembaga-lembaga pendidikan Al-Wasliyah, yaitu mata pelajaran ke-Al-Wasliyahan, di mana mata pelajaran ke-Al-Wasliyahan ini menginformasikan bagaimana perkembangan Al-Wasliyah, bagaimana sejarah berdirinya Al-Wasliyah, kemudian organisasi-organisasi Al-Wasliyah, dan ini diajarkan baik itu di madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, dan lain-lain. Jadi setiap pelajar Al-Wasliyah akan mempelajari mata pelajaran ke-Al-Wasliyahan. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan tema kita ini, yaitu bahwasanya Al-Wasliyah ini memiliki kurikulum diniyah. Nah, ini kurikulum diniyah inilah yang mengajarkan kitab-kitab Turas. Kurikulum diniyah inilah yang mengajarkan kitab-kitab Turas, kitab-kitab yang berbahasa Arab tanpa berbaris. Nah, ini. Dan
kalau kita perhatikan di lapangan, tidak semua sekolah-sekolah, tidak semua lembaga pendidikan Al-Wasliyah mengajarkan kitab turos. Hanya beberapa lembaga pendidikan Al-Wasliyah yang mengajarkan kitab turos. Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan itu lembaga pendidikan Al-Wasliyah ada 3 macam. Kalau kita ambil sampel umpamanya di madrasah aliyah, ada muallimin, ada kismu ali, ada madrasah aliyah saja. Madrasah aliyah biasa saja. Yang pertama muallimin, kemudian yang kedua kismu ali, kemudian madrasah aliyah saja. Ada 3 macam dari madrasah aliyah yang ada di Al-Wasliyah. Kalau muallimin untuk tingkat Sumatera Utara hanya satu-satunya di Unipa Medan, Madrasah Aliyah Muallimin Unipa Medan, hanya satu-satunya di Sumatera Utara. Sementara untuk Kismu Ali ada 6 di Sumatera Utara. Yang pertama Madrasah Aliyah Kismu Ali Al-Wasliyah 12 Perbaungan. Kemudian yang kedua Madrasah Aliyah Al-Wasliyah Jalan Ismailiyah. Kemudian yang ketiga Madrasah Kismu Ali Al-Wasliyah Tanjung Beringin. Kemudian yang keempat Madrasah Aliyah Al-Wasliyah Nagur. Kemudian yang kelima Madrasah Aliyah Kismu Ali Al-Wasliyah Kedai Sianam. Kemudian yang keenam yaitu Madrasah Kismu Ali Al-Wasliyah Tanjung Tiram. Jadi satu muallimin 6 Kismu Ali. Dan selebihnya itu adalah Madrasah Aliyah. Seperti biasa, dalam catatan saya di tahun 2018 paling tidak ada 38 madrasah aliyah yang menggunakan mata pelajaran biasa seperti MAN. Jadi yang membedakan, yang menjadi corak dari Al-Wasliyah ini adalah 7 madrasah tadi. Pertama muallimin, kemudian 6 madrasah Kismu Ali. Jadi apa yang membedakan ini? Yang membedakan adalah mata pelajarannya, kemudian sumber pembelajarannya. Yang menggunakan kurikulum diniyah ini hanya Madrasah Aliyah Muallimin dan Kismu Ali. Berarti sepengetahuan saya ada 7 lembaga pendidikan saja untuk tingkat madrasah aliyah di Sumatera Utara. Kemudian antara muallimin dengan Kismu Ali juga memiliki perbedaan. Ada perbedaan antara Kismu Ali dengan muallimin. Apa yang membedakannya? Kitab yang digunakan hampir sama, mata pelajaran yang digunakan sama dengan kitab turos, kitab kuning, tetapi ada perbedaannya. Untuk khusus muallimin itu mempelajari ilmu nafsi dan ilmu tarbiyah, sementara itu tidak dipelajari di Kismu Ali. Kelebihan dari Kismu Ali tidak mempelajari ilmu nafsi, tidak mempelajari ilmu tarbiyah, tetapi mempelajari ilmu bayan dan ilmu mantik. Nah ini, jadi Kismu Ali dan Aliyah Muallimin ini adalah lembaga pendidikan yang sampai saat ini mempertahankan tradisi kitab turos. Makanya kalau kita perhatikan dalam hasil penelitian disertasi saya paling tidak bisa menyebutkan 17 alumni Aliyah Muallimin Unipa Medan yang berhasil kuliah ke luar negeri. Nah itu, umumnya ke Timur Tengah, walaupun ada juga ke Turki. Kemudian saya juga dapat informasi, menemukan dalam disertasi saya tuliskan, paling tidak ada 30 alumni dari Kismu Ali, khususnya Ismailiyah, itu yang melanjutkan ke Timur Tengah. Nah, jadi keunikan dari kurikulum Al-Wasliyah ini, khususnya kurikulum diniyah ini, yang menggunakan kitab turos, kitab kuning adalah bahwasanya mereka dapat kuliah ke luar negeri. Nah itu, jadi siswa-siswa alumni dari muallimin, alumni dari Kismu Ali, itu memiliki kesempatan potensi untuk dapat kuliah ke luar negeri. Nah itu, kalau dalam slide yang saya kirim kepada panitia itu sangat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang menerima alumni dari Kismu Ali maupun muallimin. Saya akan coba bacakan di antaranya. Seperti yang terbaru di tahun 2019 itu ada saudara kita Zaki Azhari, itu ke Sudan. Begitu juga dengan Muhammad Yusuf, juga ke Sudan. Di tahun 2018 di muallimin itu ada yang
melanjutkan ke Mesir, yaitu Melati Suhaimi, ya, perempuan. Kemudian di tahun 2016 kita temukan ada alumni dari Muallimin itu yang ke Turki, yaitu saudara kita Gading Ramadan. Nah, itu ke Turki. Itu diantara contoh sampel alumni Muallimin yang ke luar negeri. Kemudian alumni Kismu Ali, khususnya Ismailiyah, Jalan Ismailiyah, di tahun 2018 itu cukup banyak yang melanjutkan ke Mesir. Diantaranya itu Hafizatul Husna, Muhammad Ikhwan, Khairul Amri, Ahmad Yusuf Fauzi, Muhammad Angga Pratama, Haddad Alwi, Bagus Muhajir, Ahmad Yumardi. Di tahun 2017 begitu juga di Al-Azhar Kairo, khususnya untuk Fakultas Usuluddin. Itu ada saudara kita Muhammad Ridho Salamun, kemudian Rahmat Shah, ada saudara kita Muhammad Fakhur Rashid, Muhammad Ihsan, Hanana Sadida, dan kawan-kawan yang lain. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwasanya peran dari kitab Turos ini begitu luar biasa. Di antaranya bahwasanya alumni-alumni dari lembaga-lembaga pendidikan Al-Asliyah diterima untuk kuliah di luar negeri. Karena kitab-kitab yang digunakan hampir bisa dikatakan bisa diadaptasikan karena sudah terbiasa menggunakan kitab kuning, sehingga ketika ke Timur Tengah dengan menggunakan bahasa Arab itu mudah untuk beradaptasi. Saya pikir begini, PR kita saat ini adalah bagaimana kita mendukung lembaga-lembaga pendidikan Al-Wasliyah untuk senantiasa melestarikan kurikulum diniyah ini. Kalau bukan kita yang mendukung kurikulum diniyah ini, siapa lagi? Insya Allah kita juga berharap kepada pimpinan wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara untuk memberikan dukungan penuh untuk mengaplikasikan pengembangan kurikulum diniyah ini. Karena kita berharap bahwasanya kitab-kitab yang digunakan untuk Madrasah Aliyah Muallimin, begitu juga Kismu Ali, kita harus pastikan bahwasanya mana yang lebih urgen untuk dipahami. Karena saya khawatir nanti jangan sama kitab yang 30 tahun yang lalu dengan yang sekarang, karena perkembangan yang luar biasa. Kita juga harus ikutkan yang demikian. Saya pikir begitu gambaran dari perkembangan kurikulum madrasah di Al-Wasliyah yang tentunya perlu dukungan kita semua untuk melestarikannya. Kita dukung penuh. Sesungguhnya hal ini akan dapat berjalan dengan baik apabila kita dukung dengan baik. Saya pikir untuk sementara demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Mursal Aziz, MPDI. Ya, pemirsa yang saya hormati, warga Wasliyah dan kaum muslimin dimanapun berada. Ya, Pak Ridwan dan Pak Mursal, di sini ada sudah pertanyaan dari pemirsa kita. Yang pertama itu dari ini ya, apa ya? Beliau melihat fenomena di masyarakat. Jadi di masyarakat itu fenomena itu banyak majlis-majlis taklim itu, apalagi majlis-majlis taklim yang dia diisi oleh kaum muda, itu banyak yang ceramahnya isinya banyak baper gitu lah. Jadi yang tidak bersumber kepada kajian-kajian itu tidak kepada yang berbahasa Arab, tapi ini secara apanya, secara historis yang kita lihat di lapangan, ini banyak diminati kaum muda gitu lah. Nah, jadi lantas bagaimana ini Pak Ridwan Harahap dan Pak Mursal nanti menjelaskan kepada kaum muda ini berapa begitu pentingnya kitab Arab ini pada kaum milenial gitu lah. Biar nanti ceramah-ceramah yang mereka dengarkan itu tidak banyak baper gitu. Memang betul-betul untuk menjadikan dia itu mampu menjawab fenomena-fenomena permasalahannya di dirinya dan di masyarakatnya dan di keluarganya gitu. Itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada pemirsa kita juga yang bertanya. Ini mungkin nanti ke Pak apa lah ya, Pak Mursal Aziz.
apakah Wasliyah ini hanya membuat mata pelajarannya saja, atau dahulu memang Kismu Ali atau Muallimin ini sudah memasukkan dari tahun-tahun dari berdirinya pendidikan Al-Wasliyah itu sudah ada kurikulumnya, memang itu ciri khas dari Al-Wasliyah. Nah itu. Baru ada lagi pertanyaan yang ketiga. Ini paling menarik ini sebenarnya. Banyak umat kita ini baru pandai lagi melihat YouTube berbahasa Arab gitu kan. Sebenarnya YouTube ini yang dia tuh banyak baper gitu lah kan. Yang justru ustaz-ustaznya tidak mempunyai rujukan ke bahasa Arab gitu, atau sebut dengan turos ini. Jadi baru terbata-bata sudah mengeluarkan fatwa. Bagaimana ini? Apakah ini termasuk kompetensi seorang ulama itu? Nah, nanti bisa dijelaskan Ustaz, apakah orang yang baru terbata-bata membaca kitab turos sudah kita katakan ulama, atau hanya orang yang mendengarkan pengajian membaca buku 3 biji udah kita sebut ulama? Nah itu, ini 3 pertanyaan kepada Bapak Dr. Ridwan Harahap MPDI dan Bapak Mursal Aziz MPDI. Saya Ya, Iya. Baik, terima kasih saudara moderator. Tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan ada kecenderungan di masyarakat bahwa majelis-majelis taklim atau sebagian besar masyarakat kita saat ini, umat ini lebih senang melihat atau belajar agama dari media-media sosial yang tidak serius, bisa kita sebut tidak terlalu serius kajiannya, karena memang rujukannya tidak serius seperti itu ya. Termasuk katanya tadi majelis-majelis taklim. Jadi bagaimana kita melihat fenomena itu kaitannya dengan pelestarian tradisi kitab kuning ini. Jadi memang salah satu masalah kita yaitu bahwa umat ini sekarang lebih senang dengan hal-hal yang praktis gitu ya, yang praktis. Artinya tidak terlalu suka lagi bersusah-susah. Jadi mereka lebih senang yang praktis-praktis gitu, yang instan gitu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebagaimana saya mengutip apa yang dituliskan oleh Prof. Lukman Sulaiman itu, bahwa kenapa Al-Wasliyah harus mempertahankan tradisi kitab kuning atau kembali ke tradisi kitab kuning, itu ada 2 alasan. Yang pertama, Al-Wasliyah itu salah satu visinya adalah bagaimana supaya umat ini bisa menjalankan agamanya. Nah ini berarti kalau targetnya bagaimana supaya umat ini bisa menjalankan, mengamalkan agamanya dengan baik, dia sebagai pendengar saja sudah cukup mendengarkan penjelasan agama dari ustadz, dari ulama, dari para penceramah, itu udah bisa. Tetapi Al-Wasliyah tidak hanya berhenti di situ, tapi Al-Wasliyah dalam isinya menurut Prof. Lukman Sulaiman ada tanggung jawab untuk menciptakan kader yang bisa menjelaskan agama ini kepada umat. Nah, jadi kalau lebih banyak atau kalau semua jadi pendengar, siapa lagi yang mau didengarkan? Nah, jadi melestarikan kitab kuning itu orientasinya adalah, atau tujuan targetnya itu adalah menciptakan kader yang bisa mengajarkan kitab itu. Bukan sekedar konsumtif saja, dia bisa membacanya dan dia bisa mengamalkan agama dengan bacaannya itu, bukan. Tapi menurut Prof. Lukman Sulaiman, target dari melestarikan tradisi kitab kuning itu adalah itu. Yang terpenting, bagaimana Wasliyah ini, lembaga-lembaga pendidikan Al-Wasliyah itu bisa menciptakan kader-kader yang bisa mengakses kitab kuning, dan dia bisa
memberikan ceramah kepada umat yang tidak bisa mengakses kitab kuning. Nah itu. Nah kita sekarang masalah kita sudah langka ulama yang bisa seperti itu. Maka sudah pasti tadi seperti yang ditanya itu bahwa kenapa sekarang lebih banyak umat kita ini lebih suka mendengar penjelasan agama di video-video di YouTube yang tidak begitu serius. Karena itu tadi, karena mesin produksi ulama itu sudah berkurang. Nah kalau dulu Wasliyah itu dikenal sebagai pencetak kader ulama, misalnya lembaga-lembaga pendidikannya seperti UNIPA dan lain-lain, sekarang itu mulai menurun sehingga kita kesulitan mencari ulama yang bisa memberikan ceramah agama dengan berkualitas berdasarkan kepada referensi yang kuat, yang jelas, yang primer gitu. Orang sekarang lebih suka mendengarkan ceramah dari media Facebook dan lain-lain sebagainya yang kadang-kala itu penjelasannya itu nggak begitu kuat, sehingga tidak jarang itu orang malah bisa sesat kalau hanya mencukupkan itu. Nah itu bagaimana cara kita, ya kembali lagi tadi, kita harus sadarkan umat ini bahwa ilmu agama itu sangat penting posisinya. Karena sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, menurut Imam Al-Ghazali ada yang disebut ilmu fardu ain, yaitu yang semua individu wajib mengetahui dan mempelajarinya. Nah, apa itu ya ilmu agama? Itu fardu ain itu. Apa kalau kita lihat dalam Ihya Imam Al-Ghazali itu kan yang disebut ilmu fardu ain itu terbagi pada 3, yaitu ilmu tentang iman atau tauhid. Bagaimana setiap muslim yang menganut agama Islam wajib memahami makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu iman, itu wajib. Nah dari mana dia bisa mengetahui itu kalau tidak ada yang bisa lagi mengajarkan kitab-kitab kuning itu. Yang kedua, ilmu fardu ain itu ya perintah-perintah agama. Apa saja yang diperintahkan itu wajib diketahui oleh setiap muslim dalam agama ini. Sholat, bagaimana tata cara sholat, syarat dan rukunnya, wudhu dan sebagainya, bagaimana haji, bagaimana zakat, puasa, itu perintah-perintah itu masuk kategori ilmu fardu ain dalam Ihya. Kemudian yang ketiga itu larangan-larangan Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah itu wajib diketahui oleh setiap muslim. Itu maksud dari ilmu fardu ain itu. Jadi kalaulah kitab kuning ini tidak kita pertahankan, termasuk khususnya kita di lembaga-lembaga pendidikan Wasliyah, maka yang sangat kita khawatirkan ke depan, tidak banyak lagi orang yang bisa menjelaskan ilmu itu. Nah sehingga nanti banyak yang sesat, karena dia hanya mendengarkan dari perkataan orang yang tidak jelas sumbernya. Nah disinilah menurut saya, ini juga merupakan hasil penelitian saya, riset saya. Itulah salah satu alasan yang paling kuat kenapa kita harus tetap melestarikan kitab. Karena tadi dan faktanya pun sampai saat ini ilmu agama itu masih lebih banyak tertuang dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab atau yang kita kenal dengan kitab kuning itu. Nah kalau tidak ada lagi orang yang bisa mengakses kitab itu, mau siapa lagi yang menjelaskan agama ini kepada umat? Kalau semua orang hanya mengandalkan internet, YouTube yang tadi sudah kita jelaskan kadang-kadang sumbernya tidak begitu jelas, nah maka sangat kita khawatirkan ke depan agama kita ini akan banyak yang sesat, umat ini akan banyak yang sesat. Nah itu, jadi Pak Dr. Rustam Effendi, menurut saya itu yang bisa kita lakukan. Maka sekali lagi memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mursal Aziz, PR kita itu bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya lembaga pendidikan Al-Jam'iyah yang ada di organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah, harus betul-betul meninjau kembali kurikulum Al-Wasliyah ini. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal, sempat ya, karena berhadapan dengan SKB 3 Menteri itu, kualitas
pengkajian kitab kuning itu menurun kualitasnya, dan ini perlu kita tinjau kembali karena dampaknya sudah sangat kita rasakan saat ini. Semakin minimnya ulama yang bisa menjelaskan agama ini kepada umat berdasarkan referensi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk menjawab pertanyaan itu saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih kepada Dr. Ridwan Harahap, MPDI. Ya, kita persilahkan kepada Bapak Mursal untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kita yang terhormat. Kepada Bapak Dr. Mursal dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Dr. Rustam. Baik, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwasanya kecenderungan kaum milenial saat ini yang ingin praktis-praktis saja, tentunya membuat PR bagi kita. Bagaimana kitab-kitab turos ini didesain begitu menarik sehingga menjadi perhatian bagi kaum milenial. Kemudian berikutnya kita juga perlu mensosialisasikan hal ini. Bagaimana urgensi dari mempelajari kitab-kitab turos ini. Kalau kita perhatikan di lembaga-lembaga pendidikan Australia, terkhusus Muallimin, Kismu Ali, itu merupakan lembaga pendidikan yang cukup diminati. Terbukti bahwasanya jumlah kelasnya itu selalu membludak, gitu, diminati. Tetapi kita juga berharap lembaga-lembaga pendidikan al-wasliyah lain juga mewujudkan tujuan yang demikian. Itu kita berharap bahwasanya yang diimtihan umumkan itu untuk setiap madrasah al-wasliyah itu bukan hanya mata pelajaran ke-al-wasliyahan saja, tetapi juga mata pelajaran yang lain seperti tafsir, hadis, nahwu, shorof, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu nafsi, ilmu tarbiyah, seperti itu. Jadi perlu motivasi kepada adik-adik kita untuk melihat bahwasanya kitab turos ini begitu urgent dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat, seperti itu. Jadi perlu dukungan-dukungan dari berbagai lini untuk mewujudkan hal yang demikian, baik itu dari gurunya, kepala sekolahnya, madrasahnya, kemudian majelis pendidikannya, kemudian pimpinan wilayahnya. Kita berharap demikian. Motivasi-motivasi yang kita berikan, reward hadiah-hadiah yang kita berikan, itu akan memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Apalagi kalau kita bersedia untuk memberikan beasiswa gitu, atau melakukan umpamanya olimpiade kitab turos. Tentunya itu akan memberikan motivasi kepada kaum milenial, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kurikulum diniyah tadi yang diwujudkan oleh Madrasah Aliyah Kismu Ali, kemudian Madrasah Aliyah Muallimin, itu sejak awal sudah dilakukan menggunakan kitab-kitab turos. Seperti yang disampaikan bahwasanya yang menjadi perbedaannya saja adalah kalau di Aliyah Muallimin itu mempelajari ilmu nafsi dan ilmu tarbiyah yang tidak dipelajari oleh Madrasah Aliyah Kismu Ali. Sementara Kismu Ali itu mempelajari addian dengan ilmu mantik. Itu jadi punya ciri khas sendiri. Selain kurikulum diniyah yang lain memiliki kesamaan seperti tafsir, hadis, nahwu, shorof, usul fikih. Itu semua menggunakan kitab turos. Semua sama, yang membedakan hanya dua mata pelajaran tadi. Jadi ini sejak awal, dan langkah efektifnya ke depan bahwasanya kita harus memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan atau mengaplikasikan kurikulum-kurikulum yang luar biasa seperti ini. Kemudian tak kalah pentingnya itu menyempurnakan, mengembangkan kurikulum keal-wasliyahan, begitu juga mengembangkan kurikulum diniyah ini supaya lebih ekstra lagi untuk lembaga-lembaga pendidikan al-wasliyah, sehingga ini menjadi sesuatu yang mesti dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan al-wasliyah. Saya pikir demikian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa tadi. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Dr. Mursal Aziz, dan terima kasih kepada pemirsa kami yang hari ini tetap senang dan bersedia mendengarkan kajian kita ini. Karena waktu kita pun sudah di akhir penghujung ya, Bapak Ibu yang terhormat, pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Tadi
banyak tadi kajian-kajian yang disampaikan oleh dua dokter kita ini. Dua dokter kita ini sama-sama peneliti di Lembaga Pendidikan Al-Wasliyah yang hari ini tetap melestarikan tradisi kitab kuning ini di tengah modernitas bangsa ini yang luar biasa, sehingga Al-Wasliyah sampai hari ini tetap menjawab problem-problem di masyarakat. Insya Allah Wasliyah terus mempertahankan ini. Tadi kata Dr. Ridwan, ada dua alasan Al-Wasliyah mengatakan tetap mempertahankan tradisi kitab kuning itu. Pertama adalah karena untuk melestarikan ilmu-ilmu agama ini biar jangan hilang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah politik penguasaan. Hari ini seperti penelitian tadi Dr. Ridwan, bahwasanya kita bahasa Arab ini 30% lagi ilmu-ilmunya, tapi semua itu 70% ada di bahasa Inggris gitu. Dan ini perlu kita pertahankan. Maka hari ini pendidikan Al-Wasliyah tetap mempertahankan itu di tengah modernitas yang luar biasa. Ya, kita apresiasi juga kepada Al-Wasliyah. Dan tadi Pak Mursal Aziz mengatakan karena ini adalah kajian-kajian tradisional, kita harus juga mencakup kaum milenial. Kaum milenial ini perlu kita desain ya Pak Mursal Aziz ya. Kita desain bagaimana kitab-kitab kuning ini juga atau Turus ini menarik di kalangan milenial. Jadi itulah tadi kesimpulan dari dua pemateri kita. Kita persilahkan untuk menutup ini, untuklah pengantar lah saran-saran nanti kepada pimpinan wilayah, dimulai dari Pak Dr. Muhammad Ridwan. Baik, terima kasih. Sebagai penutup atau kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kitab kuning atau tradisi kitab kuning, apapun ceritanya, bagaimanapun keadaannya, harus tetap dipertahankan, termasuk khususnya di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah. Oleh karenanya kita sangat senang, bangga karena saat ini Ketua PW Wasliyah kita, Ayahanda Dedi Iskandar Batubara, sangat mengapresiasi dan sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan perbaikan yang ada di organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah ini. Dan harapan saya memang pada khususnya MPPW, Majelis Pendidikan PW Wasliyah, melihat bahwa kitab kuning itu adalah satu kebanggaan yang dimiliki oleh Al-Jam'iyatul Wasliyah, dan itu menjadi ciri khas yang harus dipertahankan, dilestarikan, sehingga tujuan kita bahwa Wasliyah itu menciptakan kader-kader ulama sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri founding fathers Al-Jam'iyatul Wasliyah ini bisa tercapai dan kita pertahankan ke depan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan atas masukannya. Kita akan mendengarkan masukan dari Bapak Dr. Mursal Aziz, apa saja kebijakan yang harus dilakukan oleh pengurus wilayah atau Al-Wasliyah khususnya secara keseluruhan sebagai pengurus dan pimpinan, apa saja kebijakan untuk melestarikan tradisi kitab kuning ini. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya kitab Turus ini begitu urgen dalam kehidupan masyarakat untuk mencerdaskan umat. Walaupun kita tidak bisa membaca kitab Turus, paling tidak kita memberikan dukungan kepada anak-anak kita supaya bisa untuk mempelajari kitab Turus. Kemudian untuk lembaga-lembaga pendidikan khususnya, mari kita berikan motivasi kepada peserta didik kita supaya memiliki kepercayaan untuk dapat membaca kitab Turus ini, karena ini adalah modal yang sangat urgent. Motivasi-motivasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan kepada peserta didik untuk mempelajari kitab Turus ini begitu penting, sehingga dapat dilestarikan dengan baik. Begitu juga dari majelis pendidikan, perlu kebijakan-kebijakan yang mendukung lembaga-lembaga pendidikan Al-Wasliyah untuk dapat merealisasikan, mewujudkan kemampuan peserta didik untuk dapat membaca kitab Turus dengan sebaik-baiknya. Mungkin perlu dilakukan event-event perlombaan seperti Olimpiade Qiraatul Kutub atau membaca kitab-kitab Turus yang lain, sehingga ini memberikan motivasi kepada
peserta didik untuk giat mempelajari kitab-kitab terus ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada dua pemateri kami. Kedua-duanya adalah pakar dalam pendidikan Islam. Mereka ini adalah peneliti di Lembaga Pendidikan Al-Wasliyah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa pada kajian-kajian yang akan datang. Pusat Kajian Keagamaan PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Kepada pemirsa kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.